kalau kita bicara partai politik, itu kan kita tidak bicara dunia perguruan tinggi gitu kan. Yang memang ada proses merit system di situ gitu loh. Kalau kita bicara partai politik itu kan kadang bicara soal kedekatan, misalnya bicara soal kekuasaan. Dan seringkali yang misalnya disodori nih untuk jadi menteri ketum partainya, seperti itu. Padahal misalnya di bawahnya entah DPP, entah DPD ada yang lebih kompeten gitu. Nah ini gimana? Iya kan ketum partai mereka pasti punya kompetensi masing-masing dan ketika menjadi menteri pasti Pak Prabowo menawarkan mereka sesuai dengan kompetensi mereka, ya ketum-ketum partai gitu. Makanya misalnya Pak Jul kompetensinya bidang ekonomi, semuanya pasti sudah tahu itu dan yang lain-lainnya pasti. Berarti dulu ketika ada jadi menteri kehutanan, ya, itu ekonomi Mas. Kehutanan itu kan ekonomi kehutanan, begitu loh. Kehutanan. Jadi politisi bebas. Jadi kompetensinya itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Dan Pak Prabowo ingin memastikan begitu. Jadi the right man on the right place. Harapannya begitu. Kemudian di sisi lain kan kita nggak bisa mata kuda juga ngelihat kerja-kerja di kabinet. Ada banyak kerja-kerja politik juga di kabinet, yaitu kerja-kerja berhubungan dengan DPR, berhubungan dengan kelompok masyarakat lainnya dan sebagainya. Banyak orang profesional yang bagus pekerjaannya, non partai politik dia bagus kerjanya, tapi banyak juga yang tidak bagus. Pun demikian dengan orang-orang partai politik. Artinya udah selesai kan? Belum. Enggak, ini maksudku apa? Ini kayak di sidang oleh dua orang gitu loh. Kok sidang sih? Iya. Jadi sepertinya itu tadi SBY gitu Prabowo salah satu ngomongin itu, nggak cuma ngomongin Matahari sama Ramayana sepertinya. Ngomongin kayaknya soal komposisi kabinet juga. Secure kabinet. Dan nasihat lah Pak SBY itu dibutuhkan nasihatnya oleh Pak Prabowo di semua isu tentu.